Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan menyambut pelaksanaan kegiatan GGP Angkatan 7 yang dilaksanakan di SDN 1 dan 2, yang mana SDN 1 dan 2 menyatakan satu orang GGP yang bernama Muhammad Taruna ya, di Angkatan 7 ini. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara ini yang sudah berkenan mengikuti program ini, dan juga saya mengimbau kepada semua guru, rekan guru, saya tidak mengenal baik itu ASN, P3K maupun yang masih berstatus tenaga honor atau kontrak. Mari kita berdahulu di GGP, karena prospek program kedepannya GGP ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang tenaga pendidik, ya. Dan juga dalam kegiatan aksi nyata di SDN 1 ini yang dilaksanakan oleh GGP Nurhani Fatima, ya, saya sangat mendukung selaku penanggung jawab di sekolah ini, ya. Dan semoga kegiatan ini menjadi aspirasi bagi terutama bagi guru yang belum di GGP, kemudian menjadi aspirasi juga bagi seluruh jajaran, seluruh personalia, seluruh oknum yang ada di SDN 1 dan 2 ini. Ya, saya kira demikian dulu yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk bulan ini supaya nantinya ilmu atau apa yang bertimba di kegiatan GGP ini bisa ditularkan kepada teman-teman. Uniknya apa, enaknya apa, susahnya apa, ya. Jadi suka-dukanya bisa disampaikan, diinspirasikan kepada teman-teman supaya yang lainnya bisa terlibat. Ya. Apalagi kita kedepannya semoga saja di Februari nanti menjadi Februari yang tidak mengecewakan. Ya, insya Allah di Februari tidak mengecewakan, mudah-mudahan prosedur kita bertambah di bulan Februari. Ya, yang sudah saya berikan kemarin, saya nilai yang mengikuti seleksi P3K itu tidak ada bedanya. Sekarang saya sampaikan maksimal semuanya, saya tidak memilih, hanya dinas nanti tim komite yang menentukan mana yang nomor depan, mana yang pantas, mana yang nomor hak, itu yang akan menjual di sebagai tenaga pendidik yang berstatus P3K di SDN 1 dan 2. Ya, kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan itu nanti menjadi realisasi nyata. Saya kira demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh CBG. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari pembawa acara. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita masih diberikan panjang umur, hidayah kita bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan salah satu tugas saya sebagai CGP, yaitu aksi karya 1.4 budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan yang diberikan dan juga kepada rekan
mengisi untuk melengkapi kegiatan ini. Oke, tanpa banyak kata kita langsung saja mulai. Sebelumnya kita tenangkan hati dan pikiran kita semua. Arahkan semua perhatian dan fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan kebijaksanaan. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan sama-sama kita bisa kita laksanakan kepada anak didik kita, dan semoga ini akan menjadi amal ibadah kita semuanya. Kita masuk pada ini materi kita, budaya 1.4, modul 1.4, budaya positif. Agenda kita pembukaan, kemudian nanti kita eksplorasi positif, dan yang terakhirnya refleksi. Nah ini sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan pemantik, dan di sini nggak ada benar salahnya karena ini hanya pendapat. Di sini setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini saya minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Dari ketiga hal tersebut, apakah semuanya setuju atau semuanya tidak setuju, atau misalkan nomor 1 setuju, 2 dan 3 tidak setuju, atau bagaimana? Saya minta pendapatnya. Oke, mulai dari Bu Jaitun, bisa? Untuk pertanyaan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya kurang setuju. Alasannya kenapa saya tidak setuju? Berbicara sedikit ya Bu ya. Hukuman, kalau berbicara hukuman, di kepala anak-anak itu yang ada hukuman pasti yang berat, Menyakitkan. iya, menyakitkan. Pasti anak-anak mikir seperti itu Bu. Tapi kembali lagi ke kalimat tanyanya, kalau mendengar kata hukuman, anak-anak mikirnya yang kayak tadi itu. Iya, pasti. Ya, tapi sebagai guru kita meluruskan tentang hukuman tersebut yang diberikan kepada anak, melihat kondisi kesalahan anak yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu alasan pertanyaan yang pertama, kenapa saya tidak setuju. Yang pertanyaan kedua itu dijawab ke Bu? Bisa. Kalian ya. Yang pertama tidak setuju. Iya. Yang kedua, saya pemberian hukuman dengan hal yang positif. Pertanyaan kan hal yang positif. Ya, Kalau yang baca. positif ya, kalau hal yang positif itu berarti hal yang baik-baik pikirannya Bu. Seperti membaca atau membersihkan halaman. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Paling tidak dapat memberikan anak pengajaran tentang tanggung jawab. Itu nomor 2. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju Bu. Kenapa setuju? Biasanya kalau mendengar penghargaan, kepala anak-anak ini pikirannya nah, itu dapat memberikan anak motivasi untuk belajar atau meningkatkan pelajaran. Jadi datang ke sekolah rajin, lebih awal. Oh, nanti di sekolah aku harus seperti ini, seperti ini. Semangat. Ya Bu, salah
salah satunya semangat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih dari Bu Zaitun beserta alasannya sangat lengkap sekali, setuju dan tidak setuju. Yang pertama itu tidak setuju dan yang kedua, ketiga itu setuju. Mungkin yang lain ada yang berbeda pendapat atau sama? Langsung hidup sama. Dan di sini kita tidak membenarkan atau tidak menyalahkan, karena kembali masing-masing dan tiap-tiap orang itu ada berbeda. Nah, cuma nanti di sini akan ada pembahasan lebih lanjut bagaimana hukuman yang baik terhadap anak sehingga itu tidak terhadap mental anak. Kita di sini mental anak ke depannya dia bagaimana dan kita menyikapi anak yang ada masalah, karena di sekolah itu pasti ada masalah. Atau mungkin masih ada yang ingin memberi tanggapan? Bu Adi? Oke, kita lanjut saja. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Nah, yang 2.2 yang akan berhubungan dengan pertanyaan kita di awal. Kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol terkait peran kita sebagai tenaga pendidik. Dan yang terakhir segitiga restitusi, ini tentang cara penyelesaian kita. Kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini saya akan meminta tolong kembali kita berandai-andai. Ini perubahan paradigma. Kita ambil dari sudut pandang kita. Kegiatan kepalan tangan. Pernah kita mengepal tangan? Kita kepal tangan. Kita bayangkan sobek kecil yang anggaplah bukan kertas, benda berharga, cincin atau apa yang menurut kita sangat berharga, kita genggam. Oke, misalkan saya ambil contoh Bu Hoy memegang tangannya, memegang benda dalam tangannya. Kemudian Bu Anin, teman Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Sekarang kita bayangkan sama-sama, semua kita menggenggamkan tangan yang di dalamnya itu ada benda berharga dan teman kita ingin mengambil. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Anggap saja teman kita itu mungkin merayu atau apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, apakah kita akan membuka tangan kita dan memberikan benda tersebut, atau kita tetap mengepalkan tangan kita? Oke, saya minta kepada Bu Hoy, silakan. Apakah dibuka atau tidak? Perubahan paradigma. Iya, buka tutup kenapa? Iya, ada alasannya. Kalau dibuka kenapa? Tidak dibuka kenapa? Impor. Oke, mungkin boleh. Oke. Apakah kepalan tangannya akan dibuka atau tidak? Kalau dibuka, kenapa kepalan tangannya dibuka? Dan misalkan tidak mau dibuka, kenapa? Kalau masalah itu tergantung pada perasaan kita.
Kalau perasaan kita saat itu merasa apa ya namanya kesal, maka tangan kita tidak akan dibuka. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, misalkan apabila kita punya sifat ya, memaafkan, maka tangan kita akan dibuka. jadi tergantung suasana hati. Ya, tergantung suasana hati. Oke. Terima kasih. Atau mungkin masih ada pendapat? Bunda, oh ya, Bunda itu. Tanya sedikit boleh? Oh, silakan. Paradigma yang dikepal tadi sesuatu yang berharga. Anggap aja yang sangat berharga bagi kita. Ya, teman ingin Mengambilnya. apakah dengan rayuan atau Apa saja, entah itu ancaman, rayuan, sikap kita bagaimana? Apakah akan membuka atau tetap menutup? kembali lagi ke suasana hati ke kata Bu Ani tadi. Kalau suasana hatinya enak, kata Bu Ani akan diberikan. Oke. Kalau suasana hatinya gak enak, nggak akan diberikan. Kembali lagi ke rayuannya ya Bu ya. Silakan. Apakah itu rayuan atau mungkin karena ancaman buka? Iya. Kalau rayuannya enak, yang mintanya saudara atau orang tua, Atau suami tersayang? iya, betul. Kalau yang mintanya seperti itu Bu, kalau biarpun suasana hatinya gak enak atau tubuhnya gak enak, perasaannya gak enak, itu dikasih Bu. Tetap akan dibuka. Iya, kan orang tersayang Bu. Nah, Kembali lagi ke misalnya yang minta teman atau suasana hatinya yang gak enak tadi nih, nggak usah disebutkan ya Bu. iya. Kembali lagi ke rayuannya aja Bu. Nah, oke. Iya. Artinya kalau ancaman gampang, kalau rayuan bisa Iya. masuk. Bu. Kembali lagi ke situ ya. Kayaknya itu masih ya. Oke. Dia kondisi orangnya. Iya, kondisinya. Kalau orangnya memang Tergantung suasana hati kita dengan dari orang, siapa orang tersebut. Iya, Bu. Apakah orangnya itu yang kalau orangnya memang perlu atau membutuhkan kasih Bu, nggak apa-apa. pasrah? Enggak juga pasti. Tergantung saja kalau suami, oke pasti langsung. Iya, kalau suami, keluarga, anak, orang tua, terus si ibu yang berada di tangan tadi Bu. Asal mereka bahagia. Tapi kalau yang minta tadi orang lain, Kemungkinan tidak. tergantung lagi Bu penglihatannya. Iya. Kalau orang tersebut memang memerlukan, ya dikasih juga Bu. Ya, kita lihat situasi dan kondisinya. Ya. Dan itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Dan di sini memang kita nggak ada mencari pembenaran kita di sini karena pendapat setiap orang. Dan di sini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan tadi intinya tergantung suasana hati dan siapa yang teman kita dan urgen. Nah, intinya kesimpulan dari itu semua, keputusan akhir itu ada di diri kita. Jadi yang memberi keputusan itu diri kita. Saat diri kita mau memberi, maka kepala tangan ini akan terbuka. Tapi di saat kita memang tidak mau memberi, entah itu dari luar itu walaupun dia mengancam atau merayu, tapi kalau dari diri kita sendiri kita tidak mau, maka apapun yang akan terjadi, kepala tangan ini tidak akan terbuka. Beda saat memang hati kita, diri kita, pikiran kita menyatakan, oh saya akan buka, maka tangan kita akan mudah untuk membuka. Oke, nah di sini ini akan berhubungan dengan perubahan paradigma.
dan sering terjadi ilusi. Apa itu ilusi? Hayalan. Ya, hayalan. Jadi kita dulu mengontrol murid. Yang ada kan saat ini bayangan kita harus mampu mengontrol murid. Kemudian kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, orang dewasa itu memiliki hak dan memaksa. Ini yang ada. Dan itu ada di pikiran kita semua. Nah, di sini ini ada teori kontrol dan stimulus respons. Stimulus respons itu secara spontan. Rangsangan entah dari luar atau dari dalam, dan kita meresponnya secara langsung. Itu stimulus respons, dan yang satunya teori kontrol atau pilihan. Nah, ini tergantung dari kita. Misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang umumnya terjadi. Kita membuat orang itu sama sudut pandangnya seperti punya kita. Padahal yang sebenarnya itu kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Akhirnya bisa saja kita berbeda pandangan. Seperti halnya pertanyaan romantik tadi, itu bisa saja ada yang ketiga-tiganya setuju. Pertanyaan 1, 2, 3 setuju. Dan bisa jadi dia alasannya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, menurut dia setuju. Nah, dan tentunya dia punya pandangan tersendiri, dan kita tidak bisa menyalahkan karena itu menurut sudut pandangnya dia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hubungannya dengan kepala tangan tadi. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain mungkin bisa berusaha untuk mengontrol, tapi keputusan akhir itu tetap berada di tangan kita. Hanya diri kita yang bisa mengontrol dan mengatur diri kita ke depannya kita harus bagaimana. Kemudian dalam pikiran orang itu juga, saya bisa mengontrol orang lain. Dan seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ada kita biasanya kan kalau kita punya kehendak, orang itu nggak mau, dipaksa maupun dibujuk. Nah, yang sebenarnya kita saling berkolaborasi, maunya dia itu bagaimana, dia menolak itu alasannya apa, sama-sama kita duduk, kita cari jalan tengahnya. Berpikir menang kalah, ini kebanyakan dari kita ego. Kita lebih mengedepankan ego, kita benar, biasanya kita pemenangnya. Nah, kita kan seharusnya kita berpikir sama-sama menang, kita sama-sama benar. Disiplin positif, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ini nanti akan kita bahas agak ke bawah tentang fungsi kontrol nanti dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan yang segitiga restitusi. Kita ke disiplin dulu. Apakah makna disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang arti disiplina, yang artinya belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Scaras dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
ini yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang alasan kita mendisiplinkan anak. Nah, dari sini dari asal kata dengan pandangan kita selama ini itu ada berbeda. Dan nanti kita akan bahas. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Nah, dari sini yang di belakang jelas. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifat-sifat manusia yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Artinya setiap perilaku atau perbuatan kita itu memiliki suatu tujuan. Nah, di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dan itu yang sedang digaungkan pemerintah kita saat ini di semua lini, dari sekolah paling mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan tingkat mahasiswa sampai pelajar SMA, kita semuanya menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila, yang mana di dalamnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini bagaimana kita sebagai tenaga pendidik kita meramu, kita mengajak siswa-siswa kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Intinya yang tentang profil pelajar Pancasila. Anak itu dia bisa mandiri. Kalau beriman pasti, dan itu juga kita tanamkan. Sifat-sifat ini kita tanamkan terhadap anak didik kita. Kemudian bernalar kritis. Bagaimana pola pikir mereka. Terlebih ini tantangan yang sangat berat karena kita berada di daerah. Tentu pola pikir mereka berbeda, ditambah lingkungan sangat berperan penting terhadap pola pikir seseorang. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini contohnya di daerah kita, tenaga pengajar kita juga tidak satu suku, kita berbagai suku. Nah, di sini kita bagaimana kita saling menghormati antara suku. Kalau agama alhamdulillah kita sama semua. Tapi kalaupun ada yang berbeda, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut sehingga perbedaan itu tidak menjadi masalah, tetapi kita tetap satu. Berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Bergotong royong kita tanamkan kepada diri anak. Gotong royong, bagaimana bergotong royong di rumah. Dari mulai kelas 3 kalau nggak salah itu tema itu sudah mulai. Kelas 2 sudah ada ya. Anak apa saja tugas-tugas di rumah. Nah, itu kan dari dalam rumah itu sudah ditanamkan mereka untuk bergotong royong. Di sekolah itu bisa dengan contoh piket kelas. Nah, itu mengajarkan anak bagaimana bekerja sama, bergotong royong dengan temannya. Jadi tidak ada yang egois atau apa sendiri. Kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut saya ini sangat menarik karena yang kita lakukan saat ini, saya sendiri khususnya juga, ini jauh lah. Dan kita sama-sama berusaha, semoga kita bisa berubah dan sehingga anak didik kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, yang pertama karena identik pikiran anak yang namanya hukuman pasti sangat tidak menyenangkan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini tadi terkait penghargaan yang nomor 3, pematik tadi.
hanya dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa itu apabila saya melakukannya. Artinya sama, ini berhubungan dengan kepala tangan tadi. Semua itu tergantung dari kita, bukan dari orang lain. Jadi motivasi orang itu ada tiga. Apakah karena dia takut akan hukuman, atau karena dia menginginkan penghargaan, dan yang terakhir dia melakukannya karena itu tanggung jawab dia, memang keinginan dia. Dan kira-kira kita ada di mana? Misalkan kayak anak dia terlambat ke sekolah, kemudian dia membersihkan sampah. Nah, hari ini dia membersihkan sampah, besok pagi dia cepat. Nah, artinya di situ dia akan menghindari hukuman, itu antara dua, atau memang dari dirinya. Saya akan berubah, saya ingin karena peraturan itu masuk pagi, saya harus masuk pagi. Nah, itu kembali kepada kita. Apakah karena ketidaknyamanan karena hukuman, atau karena penghargaan, atau karena dia menghargai dirinya sendiri. Dan di sini merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Ini tulisan dari catatan kelima. Nah, di sini didukung oleh penghargaan. Di sini kita mungkin agak kurang apa ya? Karena selama ini kita yang namanya penghargaan itu pasti bagus. Contohnya tadi misalkan di kelas, karena kebetulan saya kelas 1, bisa juga oke, siapa yang bisa membaca nanti akan dikasih komen. Itu kan contoh kecil. Di dalam kelas, anak-anak karena dia merasa kalau dia bisa, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, tetapi itu akan berpengaruh terhadap diri anak. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka pendeknya, hari ini kita memberi permen, besok saat dia bisa membaca, kita tidak memberi permen lagi. Maka dia akan bertanya, "Bu, mana permennya, Bu?" Dan dari diri anak itu sendiri, dia tidak ada motivasi kembali. Kalau kemarin dia semangat membaca karena diberi permen, hari ini dia tidak diberi permen, artinya oh, kalau kadang membaca kan ada dapat permen, malas aku kayak itu. Nah, artinya ini dia penghargaan, itu akan berpengaruh terhadap jangka panjang anak tersebut. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu juga bisa dikatakan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak semuanya efektif. Ada beberapa penghargaan yang tidak tepat. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ini menurut saya pribadi, bukan yang asli, menurut saya merusak hubungan. Kenapa sekarang di rapor kita itu tidak ada peringkat? Itu ini pendapat saya pribadi ya. Itu karena ini berhubungan dengan penghargaan. Kenapa sekarang rapor itu kita hanya lapor kepada di sekolah, ini peringkat 1 sampai 10. Tetapi di rapor anak sudah tidak ada peringkat lagi. Kita di sini
dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan itu juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini tadi yang seperti kelas 1 yang saya katakan tadi, yang tidak diberi permen, dia akan menurunkan kualitasnya, malas, sehingga pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, motivasi dari dalam dirinya itu tidak ada. Enak pada dapat gua, diam aja kayak ini aja, kawan-kawan yang lain sama juga. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sebaiknya memang kita tanamkan ke dalam diri anak. Bentuk penghargaan kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau diingat atau pengakuan, ini perlu kita ingat beberapa hal, yaitu kita harus memberi dukungan secara khusus, dukungan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, artinya bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan lebih berfokus pada proses, bukan hasil. Jadi perubahan pada anak, cara kita memberi apresiasi, kita tidak hanya memunculkan yang bagus-bagus saja. Yang kurang itu juga kita angkat, hanya mungkin kalimatnya yang berbeda. Di sini kita mungkin lebih memilih kalimat yang tidak menyakitkan anak, sehingga kedepannya dia bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pembukanya kemarin saya perhatikan. Kemudian rasa empati yang besar sekali, situasi pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Kita akan saja. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini anggap aja saat ini siswa kita lambat. Karena dia lambat, kita beri hukuman. Kita itu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Atau langsung kita jawab aja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman, konsekuensi. Jadi kita ada 2 jawaban. Itu namanya sanksi pendidikan. Kalau dikatakan hukuman itu untuk ketika di dalam dunia pendidikan itu hukuman. Sudah dihapuskan. Itu artinya konsepnya sehingga tujuannya pembelajaran itu sukses tapi jangan menghukum. Memang kata menghukum itu jangan sampai diucapkan banyak pada anak. Nanti anak-anak itu yang sifatnya, karena anak itu kan sifatnya masih polos. Artinya polos, apa yang kita dulu tak akan tercapai pada orang. Sanksi yang jangan dengan hukuman, kita konsepsi menghukuman apa dari ini jangan kata hukum itu berarti secara disampaikan pada siswa. Itu konsep kita sebagai pengajar itu. Kalau kata hukum itu nanti anak itu apalagi kelas 3 kan itu kan sifatnya masih jujur. Dapat hukuman nanti orang tuanya nggak dapat air. Nah jadi pengajar sekarang itu dulu merdeka mengajar itu anak-anak dewasa seceria mungkin lah di sekolah itu. Jangan masalah itu jangan disimulkan. Jualan ceria sehingga anak itu senang dan esok lagi itu akan turun dengan tenang. Jadi semoga pasca ini, pasca sosialisasi aksi nyata ini, berharap apapun sudah ada di sini, ada lagi hukuman dia ini itu untuk hariah, ada lagi hukuman yang tidak ada menjurus mendukung dalam pendidikan. Ini dihukum menjurus segala hirup, ada lebih baik kebersihan bisa ada di sekolah,
murid itu dengan ceria, dengan hati yang ceria, kalau kita bapak dengan hati yang senang itu akan mudah. Daripada anak kita suruh gambar nanti akan cenderung terus ada gunanya hubungannya. Itu rasanya kalau anak itu sedih susah kita orang, tapi kalau anak senang itu anak pas kira karena kan banyak dikalikan vocabulary atau kayak ini, jadi kan mereka belum mengalami tentang itu, jadi cuma mungkin ya karena kalau namanya nakal ada luar biasa, ada yang tiap hari itu banyak lucu. Itu ada orangnya itu ya memang cuma kita kadang-kadang bersabar, kita masih ini selesai. Tapi kalau bahasa kita dengan kita supaya anak itu senang dengan kita. Jadi di sini tadi ada dua, ada yang hukuman dan juga ada yang konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu bukan hukuman, karena kalau hukuman yang dikatakan hukuman itu di luar daripada konteks dunia pendidikan, karena kita bicara di dalam dunia pendidikan. Kalau masih itu konsekuensi karena kamu lambat, itu peringatan karena kamu lambat supaya tidak diulangi lagi. Lari itu bukan hukuman, itu adalah mapel kita di sekolah ini, karena itu berupa olahraga. Bukan hukuman itu. Supaya anak itu senang. Bahasanya supaya memudahkan kamu diberi tugas olahraga lari ke sini. Jangan dihukum. Cara artinya menurut anak yang dipaksa olahraga. Kita lanjutkan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, itu kategorinya disebut murid-murid yang mana? Murid ini kan untuk SD ini kan ada 2 tahap, ada kelas rendah dan kelas tinggi. Ini universal. Kalau karena materinya kan dari TK sampai SMA. Nah ini kan bisa dikatakan ada Dalam situasi corona. Iya, karena ini kan kemarin kita masih dalam suasana corona. Jadi ini bola, ini pendapat saya. kalau untuk kelas 1 15 Pendapat saya sedikit pasal memberikan Pak, karena saya melihat itu betul dulu Ibu Eri kemarin kan ikutkan juga sama kuliah yang itu. Jadi maksud saya itu sekolah ini artinya sebelum melakukan di sini tolong dibacakan dulu bersama-sama bahwa sekolah ini artinya halaman ini dibacakan dulu. Belum Pak, ini kan kita masih ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita masih ada bahasa berlaku. Oh masih baru. Kita kan masih, jadi di sini kita ada interaksi, kita ada sedikit, kita langsung tanya jawab di sini. Materi kita masih banyak Pak. Ini masih baru halaman. Kita masih itu masih separuh, masih halaman 20-an. Masih belum. Oke. Jadi tapi pendapat saya itu konsekuensinya. Ini konsekuensi. Konsekuensinya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya dia tidak pakai sepatu hitam. Gimana ya? Sepatu warna. Iya, mungkin dia pakai sepatu warna. Terus habis itu disuruh mengenakan sepatu seharian. kategorinya esensinya apa? Dan kita bisa membebaskan anak di hari-hari Jumat bebas, ada harus hitam. Esensinya. Ya, kemungkinan bisa untuk kebacaran. Oke, lanjut. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejot. Konsekuensi. Padahal itu berupa sanksi. Karena memang kedepannya kata hukuman kita di sekolah khususnya untuk merdeka belajar itu memang kita
ditiadakan, bukan ditiadakan. Kita cari kata halus karena kata-kata hukuman itu dia jangka panjang dan itu kesannya sudah negatif duluan. Jadi belum apa-apa, kamu akan dihukum. Bayangan anak itu sudah yang kurang baik. Jadi memang dianjurkan kita itu nada di sini. Itu bukan dianjurkan. Kalau hukuman tidak bisa digunakan di dalam bahasa pendidikan dasar, karena setelah disebutkan anak usia pendidikan dasar tidak dimakan hukum. Iya. Itu dasarnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa hukuman pendidikan dasar. Karena Kata hukuman itu kalau berdasar ini nanti, tapi itu nanti di masa pembelajaran itu ada berupa penjelasan. Itu kita hukuman itu berlaku di universitas. Nah sekarang kita Disampaikan ada. karena mereka kok masih kadang dimakan. Kalau di dasar itu tidak boleh. Kayak anak kita itu kan tidak dia haruskan bisa membaca dari bentuk. Itulah bahasa kita lanjut. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu dia harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu dia memang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun perasaan untuk jangka waktu yang lama. Mungkin dia dendam. Oh aku disuruh ibu membersihkan WC. Nah itu dia terus akan teringat. Bahkan kemarin itu modul 1.2 kalau nggak salah kemarin itu juga ada ungkapkan apa yang kalian perasaan yang tidak mengenakan saat kalian di sekolah dasar. Itu ya pelajaran 1.2 kemarin itu kita ada dan sampai sekarang saya yakin bapak ibu juga mungkin ada memori yang kurang nyaman saat kita bersekolah dari bapak ibu guru kita dulu. Nah dan itu pun yang akan terjadi terhadap siswa-siswi kita, terhadap perilaku kita yang mungkin kurang mengenakan. Itu akan terus terbawa memori oleh mereka. Nah kemudian Mau berikan contoh di yang lain bahwa kemarin saya bisa praktek dengan kepala dengan kegiatan ini sudah disampaikan. Jadi sekarang kalau misalnya anak melakukan kesalahan-kesalahan itu kita bawa misalnya di sini, iya. tapi jangan sampai melanggar hukum itu. Kita juga yang melakukan bahwa ini fatal kita sama-sama. ini supaya Itu bahasa asli, bahasa mencontohkan. Artinya jangan kayak bersihkan itu nggak boleh. ini kepada guru Kamu hukum nggak boleh. kita harus mengajarkan karena ini Kita pastikan hukuman sehingga itu perbuatan tapi menyakitkan. Iya, Itu intinya artinya di situ. hukuman. Jadi Kalau konsekuensi istilah dia sudah mengetahui dan itu terjadi. istilah dua kata tersebut konsekuensi itu apa sih sebenarnya? Kita dengan anak ini kita jabarkan arti kata daripada ini jadi istilah konsekuensi. Iya. Terminologi. Jadi kita sampai konsekuensi itu efek daripada perbuatan yang kita lakukan. Itu konsekuensi namanya. Jadi kalau kita berbuat ini, inilah akibatnya, akibat daripada perbuatan yang kita lakukan. Nah itu disampaikan kepada anak. Jadi semua guru itu, oh jadi anak bisa menjelaskan, oh saya karena saya berbuat ini semua, jadi saya dapat sanksi. Sanksinya. Artinya misalkan seperti yang terlambat tadi. Jadi dari awal kita memang kita sudah seharusnya dari awal memang sudah kita sampaikan kepada anak dan anak itu mengetahui. Artinya kalau sampai saya tidak mengerjakan hal ini, maka saya akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari perbuatan kita itu sendiri. Nah, dan di sini tadi ada perbedaannya. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi yang baik dan anak itu akan mematuhi peraturan. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang kita ambil contoh yang kayak menyontek itu sudah hal umum. Dia tahu dia itu salah, tapi karena dia takut dihukum maka dia sembunyikan. Itu hukuman
dibuat tidak nyaman. Ini ya, aku tambahkan sedikit lah. Ini pasca yang melaksanakan aksi nyata ini perlu dibuat indeks terminologi, karena dalam bahasa keseharian kita di dunia pendidikan ini umumnya sih paham. Iya. Mungkin itu banyak tidak paham karena banyak menggunakan istilah terminologi itu, Iya. istilah-istilah. Kalau istilah itu kemudian jumlah indeksnya dijabarkan dibagi 14 yang sifatnya berhubungan dengan pendidikan aja, misalnya kita katakan karena kurikulum ini juga implementasi anak bisa menyebut, tapi kita belum menjabarkan sebelumnya apa kan arti secara harfiahnya implementasi. Maka konsekuensi itu ini artinya supaya anak-anak Bisa dan memahami. menyampaikan ke anak-anak itu untuk depan. Nah, di sini indeks bahasa. ya. Hukuman itu bisa dikatakan identitas gagal karena itu menyakitkan dan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang, kemudian korban kemudian untuk identitas makasih Pak. Identitas sukses atau disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita bagaimana restitusi itu merupakan pilihan. Nah, ini pilihan kita terhadap perilaku anak. Jadi dari kata hukuman lebih nanti setelah ini lebih saat materi restitusi kita akan menjabarkannya. Oke, kita singkat waktu. Tadi lumayan. Ya, tapi di kelas saya itu kesepakatan kelas, itu masih kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu agak lebih khusus, artinya kita menjaga kebersihan, kita tepat waktu masuk, itu kesepakatan kelas. Nah, dan yang sekarang yang lebih baik itu kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas bagaimana kita mengajak anak murid kita itu terhadap hal-hal yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas, hal-hal yang positif. Nah, dari peraturan kelas yang awalnya kita lebih luas lagi keyakinan kelas. Anak-anak diminta menjadi yang lebih baik. Ambil contoh misalkan kita sama-sama menjaga kebersihan, saling menyayangi terhadap teman, tidak suka itu tahuan sama saling menyayangi. Dan kalau di dalam kelas itu sudah ada energi positif, dan itu pasti akan berimbas kepada lingkungan kelas-kelas yang lain. Dan kalau semua kelas itu sudah kita bisa menerapkannya, diharapkannya dalam satu sekolah itu sudah dalam lingkungan yang positif, kita selalu berpikiran positif. Artinya sesama anak itu sesama teman, baik hubungan dia sesama temannya maupun bagaimana dia bersikap kepada kita tenaga pengajarnya. Nah, ini ada dua. Yang mana yang keyakinan kelas dan yang mana yang kesepakatan kelas. Yang sebelah, yang TK Dharma Wanita, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Apakah yang TK Dharma Wanita atau di sini nggak ada identitas sekolahnya? Langsung. Yang keyakinan kelas, kiri atau kanan? Kanan. TK Dharma Wanita, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan keyakinan. Kesepakatan. Yang sebelah yang
Keyakinan kelas sama itu. Keyakinan. Tahu yang lain? Yang lain? Jadi kalau kesepakatan kelas itu kita lebih spesifik. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu dia lebih luas. Jadi yang sebelah kanan TK Dharma Wanita itu kesepakatan. Dan yang untuk kami guru dan murid itu keyakinan kelas. Ini kita cepat aja nih. Nah ini ada dua. Selalu kembali peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa? Tanggung jawab. Keyakinan kelasnya Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? menghormati orang lain. Dilarang mengganggu. Artinya Menghormati orang lain. menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya Bertemu orang lain dan berkomitmen. berkomitmen. Kemudian Menghormati orang lain. menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan kerja. Ya, keselamatan diri. Keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Karena sekarang narkoba kesehatan. Ya, narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Antri, sabar. Oke. Kemudian, ini zaman kita corona kemarin. Ya. Gunakan masker. Kewajiban. Keselamatan atau kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maksudnya di daerah Keselamatan. Keamanan. Ini keamanan kan? keamanan. Oke. Kesehatan. Boleh. Oke, tadi kembalikan buku. Ya, kita mengajarkan tanggung jawab terhadap anak. Kemudian tidak mengganggu. Kita menghormati orang lain. Iya, ini juga berkomitmen. Cuman di sini apa ya? Oh iya, keselamatan. Menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian, menghormati atau bersabar, masker, keselamatan atau kesehatan, dan berlari itu juga kesehatan atau keamanan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia. 5 kebutuhan dasar. Adalah maksudnya Iya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian rasa penguasaan, ini ego. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang intinya bertahan hidup. Ya, itu kebutuhan dasar kita, bertahan hidup. Ini sedikit seperti kasus. Oh, sebenarnya kasusnya pada saat kami Jum kemarin, ini kasus anaknya bermasalah. Contohnya kayak yang di murid saya. Itu tokohnya. Dan kalau menurut saya pribadi, dia bermasalahnya kasih sayang. rasa kasih sayang, Kurang perhatian. karena dia kurang perhatian. Dia kan bukan bersama orang tuanya, tapi bersama kakek neneknya. Nah, jadi karena itu dia mencarinya di sekolahan. Makanya itu salah satu cara dia dengan mengganggu teman, otomatis kita pasti memperhatikan dia. Makanya hampir setiap hari selalu ada masalah. 5 posisi kontrol.
identitas gagal, dan kita sering pada posisi menghukum. Disadari atau tidak, kita selalu pada dua ini. Hampir sering kali kita berputar pada posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kami dari semalam rusak jalan hambur, ada kasihankah dengan itu? Kita menanamkan seolah-olah, jadi kita membuat, oh iya ya, kalau aku kayak ini ibu, kayak anak. Dan kita sering, bukan kita, bahkan saya mengakui sendiri, dan ini termasuk identitas gagal. Kita menghukum, kayak guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk. Kita sering menghardik, menyakiti. Katanya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kadang-kadang ibu ada kegiatan di kantor, kerjakan bagi yang ribut, nanti akan ada sanksi. Kita sering, dan itu termasuk dalam identitas gagal. Kita, posisi kita sebagai penghukum. Atau kamu seharusnya, kamu sudah tahu bahwa ibu sudah lelah, tetapi masih saja berbuat. Nah itu kita memposisikan, membuat orang merasa bersalah, dan ini dikategorikan sebagai kontrol dari luar identitas gagal yang diharapkan pemerintah itu, dan bisa memang untuk anak kedepannya berhasil. Maksudnya dalam pola pikir anak kedepannya, kita sebagai tenaga pendidik itu harus memposisikan terhadap teman, pemantau, dan yang sangat disarankan itu adalah posisi manajer. Manajer di mana dia mengawasi semuanya, mengajukan pertanyaan. Kalau pemantau itu dia suka menghitung dan mengukur, sedangkan kalau teman dia alasan-alasan untuk muridnya. Posisi sebagai teman itu juga ada plus minusnya. Teman anak merasa nyaman, tapi di satu sisi karena murid menganggap kita sebagai teman, kadang-kadang ada. Nah di sini kita kembali terhadap adab. Nah di sini ada kurang, sehingga kita memang diharapkan kita bisa sebagai manajer. Identitas di samping kita pemantau, dan kalau bisa kita bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah ini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pembuat rasa bersalah, atau kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi penghukum. Ayo lakukan demi ibu, teman. Atau apakah kamu baru mendapat stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer, dan kamu selalu yang paling akhir, posisi penghukum. Nah ini segitiga restitusi yang saya katakan, dan ini kita ada 3. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, kemudian kita menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhannya. Kita langsung saja, yang waktu kita lumayan. Pertama kita menstabilkan identitas dulu. Misalkan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah terhadap menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan ada kasus, anggap saja ini 2 anak lagi berkelahi di kelas. Kata temannya yang membuat masalah A, maka kita panggilan A ke kantor, atau kita berbicara berdua A. Kita katakan berbuat salah itu adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah salah. Nah, kemudian kita ajak anak itu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita tidak mencari siapa yang benar salah, tetapi kita lebih tertarik untuk menyelesaikannya. Apakah kamu
menerus atau kamu bersikap baik terhadap diri. Jadi yang awal kita tidak langsung menyalahkan anak. Yang kita lakukan panggil bahwa semua orang itu pernah salah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, kamu pasti punya alasan untuk tidak melakukannya. Kita membantu murid itu mengenali basic kebutuhan dirinya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan itu sendiri. Ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar kita tadi: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, apa tadi yang 5 dasar? 5 kebutuhan dasar ini berhubungan dengan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan bertahan hidup. Nah, jadi kita di sini mengenali kebutuhan murid. Kenapa dia berbuat itu? Apa alasannya? Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, ini berkaitan dengan keyakinan kelas kita tadi. Makanya dianjurkan kita membuat keyakinan kelas di dalam, sehingga pada saat ada kasus-kasus tertentu, masalah di dalam, kita bisa menyelesaikannya dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kemudian ini intervensi 30 detik. Ini kita tanyakan kepada anak, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, ini kita kita ucapkan kepada anak, maunya anak itu gimana. Jadi kita sama-sama duduk bersama mencari penyelesaiannya. Refleksi. Nah, ini mungkin bagi Bu Nopi nggak asing ya, karena saat PPG setiap akhir Jum pasti ada refleksi. Ya, sama. PPG maupun kami setiap kegiatan, dan kita memang dianjurkan setiap ada kegiatan selalu merefleksi hal baru apa yang merubah paradigma saya, apa yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah dan apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti ini. Nah, ini harapan. Jelas kita semua punya harapan. Apa yang kita rasa pada saat pertemuan kita kali ini? Apakah ini mengubah paradigma kita, pandangan kita? Oh, ternyata selama ini kita begini. Seharusnya sebagai pendidik saya harus begini. Nah, itu kembali ke sini. Kayaknya terima kasih. Itu saja paparan saya kali ini. Atau mungkin ada yang mau ditanya oleh saya, kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau ingin ditanyakan. Tanya. Pemanis dulu. Tanya sedikit. Dari paparan yang Ibu jelaskan ke kami, ada sedikit yang saya mau tanyakan. Yang saya tanyakan. Sebentar Bu, mencari pertanyaannya dulu. Ya. Enggak Bu. Otodidak.
Ya. Yang mau saya tanyakan tentang memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang paling atas Bu, pertanyaannya setuju atau tidak setuju tadi? Oh, nanti pertanyaan. Ya. Penghargaan meningkatkan motivasi anak. Apa tadi? Nomor 3 Bu. Iya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Itu yang seperti apa di dalam CGP Bu? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan pematik di awal kita tadi, setuju dan tidak setuju. Dan memang setiap orang itu berhak dan kita tidak menyalahkan. Dan di sini terkait pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi setelah ini kan kita ada setelah ini juga. Sebelumnya kita ada pada penghargaan. Nah di sini tadi halaman berapa? Bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik. Nah, jadi kita lihat terhadap tadi halaman berapa? Iya, dihukum oleh penghargaan. Tadi kita kebanyakan memang setuju memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi anak, setuju. Dan terus terang saat itu jawaban saya pun setuju pada saat itu karena menurut kita setuju. Tetapi kembali lagi kita lihat dalam keadaan bagaimana si anaknya. Pada awalnya memang kita beri dia untuk menarik minatnya, tetapi kita juga berusaha menanamkan ke dalam diri anak. Artinya dia itu memang harus bisa. Artinya jangan karena hanya permen, kita ambil contoh kita yang pertama karena permen, jangan karena itu maka dia belajar, tetapi dia harus menumbuhkan belajarnya itu, niat belajarnya itu dari dirinya sendiri. Jadi bukan pengaruh dari luar, karena semua pengaruh dari luar itu kedepannya untuk jangka panjang, kita di sini kita ambil jangka panjangnya kurang baik. Jelas? Yang lain mungkin ada? Ya, saya kembalikan lagi pada moderator. Yang terakhir yaitu penutupan. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Kita tutup dengan